1 jam yang mengubah pandangan hidup kami. Bukan pejabat, bukan artis, apalagi elit. Aku cuma rakyat biasa yang selama ini berdiri di tengah pusaran kabar bohong dan fitnah yang makin brutal menghantam tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya, bahkan yang paling sering jadi sasaran, adalah Pak Jokowi. Hari itu Solo mendung, tapi hati kami terang. Aku dan kawan-kawan dari YouTuber Nusantara datang ke kediaman pribadi mantan Presiden Joko Widodo di kawasan Sumber Solo. Kedatangan ini bukan settingan, bukan by invitation dari protokoler, dan bukan acara formal. Kami datang sebagai rakyat, ingin bersilaturahmi, ingin sowan. Dan siapa sangka, ternyata momen itu akan menjadi pertemuan yang membuat dada ini terasa sesak karena haru. Begitu sampai di depan rumah beliau, aku langsung tertegun. Jalan kecil itu padat, motor dan mobil berjejer. Orang-orang berdiri di pinggir pagar, sebagian duduk lesehan di trotoar, sebagian lagi antri rapi di depan pintu. Antrean bukan untuk bantuan, bukan untuk amplop, tapi untuk sekadar melihat wajah Pak Jokowi dan berfoto. Disitulah hatiku remuk. Betapa cintanya rakyat pada beliau. Bahkan setelah tak lagi menjabat, Pak Jokowi tetap jadi magnet kemanusiaan. Tak ada baliho, tak ada pengumuman, tapi animo rakyat begitu besar. Dan ketika kami masuk ke dalam rumahnya, suasana langsung berubah jadi kehangatan yang sulit digambarkan. Beliau menyambut kami sendiri, dengan tangan terbuka, dengan bahasa yang sederhana, penuh ketulusan. Tak ada ajudan mondar-mandir, tak ada barikade. Yang ada hanya kami duduk di ruang tamu rumah seorang mantan presiden yang cara bicaranya seperti ayah kepada anak-anaknya. Kami dijamu, diberi minum, ditanya asal-usul, bahkan diajak bercanda. Semua berlangsung dalam suasana akrab, santai, tapi justru karena itulah kesannya mendalam. Aku kaku, tak bisa berkata-kata. Channel kecil kami diperhatikan oleh beliau. Hati ini langsung runtuh, bukan karena bangga, tapi karena merasa dihargai. Di tengah kesibukan dan beban yang pernah beliau tanggung selama 1 dekade memimpin bangsa ini, ternyata masih sempat menyimak suara kami. Ini bukan tentang views atau subscriber, ini tentang penghargaan terhadap rakyat kecil. Tapi momen paling menghantam batin justru datang setelah itu. Setelah Pak Jokowi selesai melayani warga yang antre berfoto di luar, beliau duduk kembali bersama kami. Dan untuk pertama kalinya, kami memperhatikan wajah beliau lebih dekat. Wajahnya sembab, matanya merah, kulitnya tampak kemerahan. Barulah kami tahu, beliau sedang mengalami alergi parah sepulang dari Vatikan. Dan disitulah, kami tak mampu menahan air mata. Bukan menangis histeris, tapi diam-diam, dalam hati. Karena kami tahu, di tengah rasa sakit itu, beliau masih menyambut tamu. Masih tersenyum. Masih memanusiakan kami. Sementara di luar sana, orang-orang keji terus menebar fitnah. Menggoreng kondisi kesehatannya. Menuding bahwa beliau terkena karma, kualat, bahkan menyebarkan hoax soal ijazah palsu. Sungguh tega. Kami di sini melihat langsung, beliau justru lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tidak mengeluh, tidak menunjukkan rasa sakit, tidak menjadikan alerginya sebagai alasan untuk menutup pintu rumah. Beliau terus tersenyum, terus berbicara hangat, bahkan tetap bercanda. Keteguhan seperti itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibuat-buat. Dan saat kami hendak berpamitan, kami pikir pertemuan ini akan diakhiri dengan salam formal. Tapi ternyata Pak Jokowi berdiri, mengajak kami semua untuk foto satu persatu. Ayo kita foto bareng, satu-satu ya, biar dapat semua. Lagi-lagi kami tertegun. Beliau yang justru menawarkan, satu persatu kami difoto. Beliau sabar berdiri, senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Bahkan yang belum sempat minta foto pun, beliau hampiri. Siapa yang sanggup berpura-pura selama itu? Siapa yang bisa bersandiwara sambil menahan alergi, tapi tetap menunjukkan kasih pada tamunya? Jawabannya cuma satu, orang yang tulus. Dan di sanalah aku memahami satu hal yang tak bisa dibaca dari media sosial atau headline berita. Bahwa Joko Widodo bukan sekadar mantan presiden. Beliau adalah sekolah keteladanan itu sendiri. Orang yang piawai memanusiakan manusia. Yang tetap menghargai yang kecil. Yang tetap membuka pintu rumah. Yang tetap melayani
bahkan ketika tubuhnya sendiri sedang butuh istirahat. Kami pulang dengan langkah berat. Bukan karena enggan, tapi karena enggan melupakan. 1 jam bersama Pak Jokowi telah mengubah cara kami melihat seorang pemimpin. Ini bukan soal politik, bukan soal partai, ini soal kemanusiaan, soal keteladanan, soal pelajaran hidup yang kami dapat dari beliau, tanpa beliau menggurui. Pak Jokowi, terima kasih atas pelajaran tentang ketulusan dan kesabaran. Terima kasih karena sudah memanusiakan kami, bahkan di saat tubuh Anda sendiri sedang berjuang. Dan untuk mereka yang terus memfitnah dan memutarbalikan kenyataan, kami sudah melihat langsung kebenarannya. Dan kebenaran itu tidak akan bisa dibungkam oleh hoaks yang busuk, karena cinta rakyat lebih kuat dari fitnah siapapun. Cinta kami nyata, fitnahmu tak akan bertahan lama. Kami tahu di luar sana kalian terus bicara. Mulut kalian tak pernah berhenti mengoceh. Dari pagi, siang, malam, bahkan saat tidur pun mungkin kalian masih mimpi soal Jokowi. Kalian hina beliau, kalian fitnah dengan seenaknya. Katanya ijazah palsu, katanya alergi itu azab, katanya rumahnya itu markas pencitraan. Tapi tahu nggak, kami sudah ke sana. Kami sudah melihat langsung. Bukan katanya, tapi nyata. Kami lihat wajahnya yang letih karena sakit, tapi tetap tersenyum. Kami lihat tangannya yang masih menjabat tangan rakyat satu persatu. Kami lihat bagaimana beliau membuka pintu rumah untuk orang-orang seperti kami yang bahkan tak punya jabatan apa-apa. Kalian bilang dia takut? Justru beliau yang berani menghadapi rakyatnya satu persatu, tanpa pengawal khusus, tanpa panggung, tanpa kamera TV nasional. Yang kalian banggakan itu, berani nggak buka pintu rumah buat rakyat jelata? Berani nggak duduk di tengah rakyat yang datang dari pelosok tanpa undangan resmi? Kalian hina beliau soal alergi. Apa kalian nggak punya hati? Orang yang habis bepergian jauh, menghadiri acara penting ke luar negeri, baru pulang, masih jet lag, dan kena alergi, tapi tetap menerima tamu. Itu bukan lemah, itu teguh, itu ikhlas. Tapi kalian terlalu sibuk menjahit kebohongan untuk melihat ketulusan. Ijazah palsu katanya, sudah dibuktikan di pengadilan, ditolak, sudah diklarifikasi berkali-kali. Tapi kalian tetap pura-pura tuli. Kenapa? Karena fitnah itu makanan kalian. Tanpa fitnah, kalian lapar. Tanpa mencaci, kalian sepi. Tanpa memburuk-burukan Jokowi, channel kalian tenggelam. Tapi ketahuilah, cinta kami pada Jokowi bukan cinta yang dibayar. Kami datang dari jauh, rela antre berpanas-panasan, bukan karena amplop, tapi karena rasa hormat. Rasa hormat pada pemimpin yang mengajarkan kesederhanaan, kerja keras, dan keberanian menghadapi badai tanpa mengeluh. Kalian boleh terus menyalak, tapi sejarah mencatat yang bekerja. Dan nama Jokowi akan dikenang oleh generasi mendatang, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tulus dan tahan uji. Kalian menuduh Jokowi berkuasa karena pencitraan? Buka mata kalian. Pencitraan tidak akan bertahan 10 tahun tanpa prestasi. Pencitraan tidak akan bisa membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan ribuan desa tertinggal. Pencitraan tidak akan sanggup membuat Indonesia disegani di forum-forum internasional. Tapi kalian tak peduli itu. Karena yang kalian cari cuma sensasi dan like di media sosial. Sementara kami, rakyat biasa, melihat langsung dampaknya. Merasakan hasil kerjanya. Dan hari itu, ketika kami duduk di rumah Jokowi, melihat sendiri bagaimana beliau menerima kami dalam keadaan sakit, kami tahu bahwa fitnah-fitnah kalian terlalu kecil untuk menjatuhkan jiwa sebesar itu. Kalian hanya angin ribut di luar rumah. Tapi di dalam hati kami, nama beliau sudah menancap dalam. Fitnahmu bising, tapi tak menggoyahkan kebenaran. Roy Panci, Tifa Tipu Daya, Rismon Sianipar sang pemalsu ijazah bergaya Yamaguchi, dan si Khozudin, pengacara yang lebih sering kesurupan narasi kegelapan daripada berpikir dengan akal waras. Lanjutkan saja ocehan kalian. Lanjutkan fitnah murahan kalian. Karena kami tahu kebenaran tidak akan pernah dibela oleh orang jahat. Kebenaran selalu berdiri bersama orang-orang baik. Dan kalian, jujur saja, apa yang tersisa dari logika kalian selain kebencian dan sensasi? Apa yang kalian kejar? Kebenaran? Tidak. Keadilan? Tidak. Yang kalian kejar cuma popularitas dari menjual fitnah, hoaks, dan kebencian pada sosok yang tak bisa kalian kalahkan dengan akal sehat. Kalian bilang ijazah palsu, tapi tak bisa buktikan di pengadilan.
Kalian bilang pencitraan, tapi tak bisa tunjukkan mana yang bohong dari kerja nyata beliau. Kalian hina penyakit alergi beliau, padahal kalian sendiri tak paham arti lelahnya seorang pemimpin. Kalian tertawa saat beliau sakit, tapi beliau tetap melayani rakyat bahkan dalam kondisi yang kalian jadikan bahan olok-olok. Itu bedanya manusia sejati dan kalian. Hanya manusia yang bisa memanusiakan manusia. Dan kami ragu, apakah kalian masih pantas disebut manusia? Karena manusia berpikir dengan logika sehat dan hati nurani. Bukan dengan dengki, bukan dengan fitnah, bukan dengan hasutan. Pak Jokowi tidak pernah membalas dengan kebencian. Beliau balas semua hinaan itu dengan senyuman dan pelayanan. Dan itulah yang membuat kalian makin gila. Karena kalian haus konflik, tapi yang kalian serang tak pernah menyerang balik. Itulah kekalahan terbesar kalian. Kalian kalah bukan karena tak punya suara. Kalian kalah karena suara kalian kosong dari kebenaran. Kami, rakyat biasa, menyaksikan sendiri betapa rendah hati dan kuatnya Pak Jokowi. Beliau bukan hanya memimpin dengan jabatan, tapi dengan keteladanan. Silakan terus menebar fitnah jika itu satu-satunya yang bisa kalian lakukan. Tapi jangan pernah berharap kalian bisa meruntuhkan nama besar yang dibangun dengan kerja keras dan cinta rakyat. Kami tidak melawan kalian dengan benci, tapi dengan bukti. Kami tidak teriak dengan kebohongan, tapi berdiri di atas pengalaman nyata. Dan ingat baik-baik, banyak yang pintar bicara, tapi tidak semua punya hati. Banyak yang mengaku peduli, tapi hanya segelintir yang benar-benar hadir. Kami, YouTuber Nusantara, tak akan diam. Kepada kalian yang masih saja menjual fitnah demi views, yang menjajakan hoax demi sensasi, ingat ini baik-baik, kami, YouTuber Nusantara, tidak akan pernah berhenti. Tidak akan diam, tidak akan tunduk, apalagi takut. Kami bukan buzzer, kami bukan penjilat, kami adalah saksi kebenaran, penyambung suara rakyat, dan benteng terakhir dari akal sehat bangsa ini. Kalian boleh terus bicara, tapi kami akan terus melawan. Bukan dengan caci maki seperti kalian, tapi dengan karya, dengan bukti, dan dengan keberanian. Kami akan terus berdiri di sisi yang benar untuk menumpas siapapun yang mencoba menebar virus kebencian, memecah belah bangsa, dan menyerang tanpa hati nurani. Bagi kami, Indonesia ini bukan tempat untuk tipu daya, bukan panggung untuk mereka yang mencari panggung lewat adu domba. Indonesia ini tanah para pejuang, dan kami, YouTuber Nusantara, siap menjadi tamengnya. Kalian boleh bersuara bising, tapi kebenaran selalu punya gema yang lebih dalam dan lebih lama menggema di hati rakyat. Jangan pernah ragukan hati seorang Jokowi. Kalian boleh punya mulut yang tak kenal lelah menghina, tapi kami melihat sendiri siapa Jokowi sebenarnya. Kami melihat dengan mata kami sendiri. Seorang presiden yang sederhana, yang tetap membuka pintu rumahnya di tengah letih dan sakit, yang tetap tersenyum saat difitnah, yang tetap menjamu tamu dengan sabar, bahkan saat sebagian dari bangsa ini menghujatnya tanpa henti. Kami duduk bersamanya. Kami mendengar suaranya. Kami merasakan ketulusan yang tak bisa kalian palsukan dengan narasi busuk. Saat itu hati kami runtuh, karena di tengah jutaan hinaan yang ia terima, beliau masih punya waktu untuk menghargai kami, orang biasa dengan cara yang luar biasa. Beliau tidak membalas kalian, tapi kami akan berdiri untuknya. Karena Jokowi tidak sempurna, tapi beliau tulus. Beliau tidak keras suara, tapi beliau keras dalam bekerja. Beliau tidak membungkus diri dengan citra, karena beliau adalah citra itu sendiri, cermin keteguhan, kesabaran, dan cinta tanah air. Dan bagi kami itu lebih dari cukup untuk mencintainya. Lebih dari cukup untuk membelanya, sampai kapanpun. Jika kalian masih bisa menuduh Jokowi dengan kebencian, maka mungkin kalian sudah kehilangan dua hal paling berharga sebagai manusia. Akal sehat dan hati nurani. Kami tidak hanya membela Jokowi, kami membela kebenaran, kami membela Indonesia, dan kami akan terus berdiri. Untuk kalian yang masih setia pada akal sehat, mari bersama kami menjaga negeri ini dari racun kebencian. Karena pemimpin boleh berganti, tapi keteladanan seperti Jokowi takkan pernah tergantikan. Fitnah kalian akan berakhir di tangan hukum. Cukup sudah kalian bermain api dengan kebohongan. Cukup sudah kalian mencabik-cabik kehormatan seorang pemimpin dengan tuduhan palsu. Karena sekarang Pak Jokowi tidak lagi hanya diam. Beliau akan membawa semua fitnah itu ke meja hukum. Bukan demi membalas dendam, tapi demi menjaga kewarasan bangsa ini. Agar anak cucu kita kelak tahu bahwa kebohongan tak boleh dibiarkan merajalela.
dan kebencian tak boleh dibiarkan mengalahkan kebenaran. Kalian pikir beliau takut? Kalian pikir beliau lemah? Kalian salah besar. Karena justru di tengah serangan fitnah, beliau berdiri lebih tegak. Bukan dengan emosi, tapi dengan bukti. Dan biarlah hukum yang bicara, karena Indonesia bukan milik mereka yang nyaring bersuara benci, tapi milik mereka yang berjuang dengan hati. Jokowi bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah simbol dari keberanian yang tenang dan ketegasan yang penuh kasih. Dan sekarang, biarkan hukum membersihkan kotoran dari wajah negeri ini, agar akal sehat kembali jernih, agar bangsa ini tak lagi digiring oleh kebohongan. Kami berdiri bersama Jokowi, kami berdiri bersama Indonesia. Dan kalian para penyebar fitnah akan berdiri di hadapan hukum, cepat atau lambat, tapi pasti. Dan ketika hukum bicara, kalian akan diam. Kalian terlalu percaya diri, menyebar kebohongan seolah dunia ini milik kalian. Seolah rakyat ini bodoh, seolah semua orang bisa kalian kendalikan dengan judul-judul murahan dan narasi sampah. Tapi ingat ini, kebohongan yang diulang-ulang tetap akan hancur ketika kebenaran mulai bicara. Dan kini kebenaran itu datang, bersama hukum. Pak Jokowi mungkin terlalu sabar, terlalu tenang, tapi kesabaran bukan berarti kelemahan. Beliau akan membawa kalian yang memfitnah tanpa data, mencaci tanpa malu, menggoreng opini tanpa hati ke hadapan hukum. Biar meja hijau yang membungkam mulut kalian, biar pasal-pasal yang mencuci tangan kalian yang kotor oleh hoax. Dan biar seluruh rakyat tahu bahwa tidak ada satu pun dari kalian yang lebih besar dari keadilan. Bangsa ini tak butuh provokator, tapi butuh pemersatu seperti Jokowi. Kami sudah lihat dan rasakan langsung, di rumahnya, di senyumnya, dalam tutur katanya yang tenang. Jokowi bukan hanya pemimpin, tapi ayah bangsa yang terus memeluk rakyatnya, meski dibakar fitnah di setiap langkah. Beliau tidak memilih balas dendam. Beliau memilih hukum. Karena beliau tahu, bangsa ini tidak boleh diwariskan pada kebencian. Bangsa ini harus diwariskan pada generasi yang bisa membedakan antara kritik dan fitnah. Dan satu persatu, kalian yang memfitnah akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya oleh hukum, tapi oleh sejarah. Dan oleh anak cucu kalian sendiri. Jadi silakan terus berkoar. Tapi ingat, semakin kalian bicara, semakin jelas siapa kalian. Dan semakin tegak Jokowi berdiri, bersama rakyat yang masih punya hati nurani. Karena pada akhirnya, yang akan diingat sejarah, bukan mereka yang menebar kebencian, tapi mereka yang tetap tersenyum dan melayani, di tengah badai fitnah. Dan untuk kami, Jokowi adalah puncak dari kesabaran dan bukti bahwa manusia terbaik bukan yang paling keras, tapi yang paling tulus.